Nama Melsa Febian, NIM 21120081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsa Febia. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konseptual Hubungan Jejaring Sosial dan Suprot Sosial dengan Kesehatan. Terlebih dahulunya, saya akan menjelaskan model konseptual adalah suatu model konseptual yang menunjukkan hubungan logis antara faktor atau variabel yang didefinisikan yang untuk menganalisis masalah penelitian. Untuk hubungan jejaring sosial atau suprot sosial, saya akan menjelaskan melalui materi yang akan saya jelaskan. Materi yang pertama dari sumber contoh individu yang mempunyai 3 contoh. Yang pertama, kemampuan pemecah masalah. Yang kedua, akses kontak. Dan yang ketiga, informasi baru, resepsi kontrol. Saya akan menjelaskan ketiga-tiganya. Yang pertama, kemampuan pemecah masalah adalah sebuah proses yang memerlukan logika dalam rangka mencari solusi permasalahan. Pemecah masalah dapat apabila cara mengajarnya secara efektif. Yang kedua, akses kontak. Contohnya seperti telepon genggam, telepon seluler, handphone adalah alat komunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan yang sama seperti telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel saat ini. Di Indonesia mempunyai 2 jaringan nirkabel saat ini, yaitu GSM dan sistem CDMA. Badan yang mengatur telekomunikasi saluran Indonesia adalah Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI). Yang ketiga, informasi baru resepsi kontrol. Seperti resepsi kontrol keperilakuan merupakan keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghalangi individu untuk melakukan suatu perilaku. Resepsi kontrol keperilakuan ditentukan oleh pengalaman masa lalu individu dan juga perilaku individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan suatu perilaku. Itulah penjelasan dari 3 bagian contoh sumber individu, dan terbagi lagi 3 bagian. Yang pertama, jejaring sosial, suprot sosial. Yang kedua, storsor. Yang ketiga, kesehatan fisik, mental, dan sosial. Saya akan menjelaskan dalam 3 bagian lagi dari materi ini. Yang pertama, jejaring sosial dan suprot sosial. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang dibentuk dari faktor-faktor yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Jejaring sosial lebih mengacu pada situs yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang banyak tanpa dibatasi seperti ikatan keluarga, teman, rekan bisnis, dan lain sebagainya. Suprot sosial adalah informasi yang membuat seseorang meyakini bahwa ia dipedulikan, disayangi, dihargai, dan termasuk anggota suatu jaringan yang memiliki beberapa kewajiban timbal balik. Ada 4 suprot sosial yang umum. Yang ke-1, emosional suprot, pemberian empati, kasih sayang, cinta, kepercayaan, penerimaan, keintiman, dorongan, atau kepedulian. Yang kedua, tangibly suprot, pemberian bantuan keuangan, barang, ataupun layanan. Yang ketiga, informasional suprot, pemberian nasihat, keturunan, anjuran, atau informasi berguna bagi seseorang. Yang keempat, companionship suprot,
Jenis dukungan yang memberikan perasaan diterima menjadi bagian suatu kelompok dan rasa kebersamaan disebut juga belonging support. Yang kedua, stressor adalah faktor-faktor dalam kehidupan manusia yang mengakibatkan terjadinya respons stres. Stressor dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari kondisi fisik, fisiologis maupun sosial, dan juga muncul pada situasi kerja, di rumah, dalam kehidupan sosial, dan lingkungan luar lainnya. Yang ketiga, kesehatan fisik, mental, sosial. Yang pertama, kesehatan fisik. Kesehatan fisik adalah adanya keadaan organ tubuh yang dapat berfungsi secara baik tanpa merasakan sakit atau keluhan, dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Semua organ tubuh dapat bekerja secara normal. Yang kedua, kesehatan mental, jiwa atau rohani didefinisikan sebagai kondisi yang memungkinkan setiap individu memahami potensi-potensi yang mencakupi 3 komponen, yakni pikiran, emosional, dan spiritual. Yang ketiga, kesehatan sosial diartikan dengan terwujudnya interaksi setiap individu dengan sesamanya dengan membedakan perbedaan suku, ras, maupun warna kulit, sehingga tercipta rasa toleransi dan persatuan. Terbagi lagi bagian dari sumber manusia adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam manusia sering berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Dan organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya baik dengan metode material, lingkungan, dan uang, serta sarana dan prasarana dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Dan terbagi lagi dari perilaku sehat yang menjadi 3 bagian. Yang pertama, faktor risiko perilaku. Yang kedua, praktek pencegahan kesehatan. Dan yang ketiga, perilaku sakit. Yang pertama, faktor risiko perilaku. Perilaku berisiko terhadap kesehatan atau sebagai berbagai aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang dengan frekuensi dan intensitas yang meningkatkan risiko penyakit dan cedera. Istilah perilaku kesehatan harus dibedakan dengan yang pertama, perilaku berisiko risk behavior, yang berarti perilaku yang berhubungan dengan peningkatan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Yang kedua, berisiko didefinisikan sebagai kemungkinan gagal dan pengambilan resiko, sering didefinisikan sebagai keterlibatan dalam perilaku berisiko yang mungkin memiliki konsekuensi berbahaya. Yang kedua, praktek pencegahan kesehatan terbagi menjadi 2. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk menghindari atau menunda munculnya penyakit atau gangguan kesehatan. Yang kedua, pencegahan sekunder adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk deteksi dini adanya penyakit atau gangguan kesehatan agar dapat dilakukan tata laksana sedini mungkin pula.
Yang ketiga, perilaku sakit merupakan respon seseorang terhadap ancaman kesehatan yang dirasakan. Respon ini yang mendorong seseorang untuk mempersepsikan ancaman penyakit atau kesehatan yang mendasari timbulnya penyakit. Demikian presentasi dari saya tentang jejaring sosial dan sifat sosial dengan kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.